So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an ila akhiri ayat. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Fat yang sama-sama mengharapkan ridho rahmat Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah mengutus Nabi Muhammad yang menjadi perantara kepada kita mengajarkan kalimat tauhid la ilaha illallah, sehingga kita pun menyampaikan persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan kenikmatan kepada kita semua, nikmat iman, Islam, dan kesempatan kita sekarang ditakdirkan Allah berkumpul di tempat yang penuh barakah. Kita diberikan kenikmatan yang luar biasa, kesempurnaan menjalankan ibadah saum di bulan Ramadan dan diiringi dilengkapi dengan sholat tarawih sesudah 2 tahun Ramadan kita tidak sempurna menjalankan ibadah saum Ramadan dan tidak melengkapinya dengan tarawih berjamaah karena terkendala masalah Covid. Mudah-mudahan Allah tambahkan kenikmatan kepada kita semua sehingga kita bisa tetap konsisten menikmati ibadah saum Ramadan dengan dilengkapi tarawih sampai dengan akhir Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, ada beberapa fenomena terkait dengan interaksi kaum muslimin dengan Al-Quran beberapa waktu belakangan ini. Di seputaran Malioboro misalnya, beberapa hari menjelang bulan Ramadan, kita bisa menyaksikan bahwa banyaknya orang yang membaca Al-Quran sepanjang jalan Malioboro, dan itu tentu saja menarik perhatian para wisatawan karena peristiwa itu belum pernah terjadi sebelumnya. Kemudian yang kedua, di trotoar sepanjang jalan Dago, Bandung, juga banyak orang yang membaca Al-Quran. Malah disebutkan hampir 1000 orang tadarus Al-Quran di trotoar jalan Dago, Bandung hari kemarin. Termasuk di Jakarta Islamic Center, di tempat seputaran Jakarta Islamic Center, banyak orang membaca Al-Quran di luar. Itu menunjukkan bahwa giroh umat Islam di dalam berinteraksi dengan Al-Quran beberapa tahun belakang ini memang cukup tinggi. Dan yang lebih fenomenal adalah pelaksanaan sholat tarawih yang dilaksanakan di daerah Menggar, Magetan, Jawa Timur, di mana beberapa masjid, beberapa pesantren di daerah situ melaksanakan salat tarawih dengan menghatamkan Quran sampai dengan 30 juz semalam.
Jadi menghatamkan Quran 30 juz semalam. Bukan lagi 10 juz, bukan 3 juz, bukan 1 juz, 30 juz. Sehingga saya membayangkan kalau di Masjid Al-Fat Pasadena ini mungkin tidak dilaksanakan tarawih 30 juz. Ya, Pak Cecep bisa dilaksanakan 30 juz di sini? Sepertinya bisa jadi belum siap. Gitu. Tapi mudah-mudahan tidak ada yang tidak mungkin. Bisa saja terjadi. Hanya mencermati fenomena seperti itu, kita melihat bahwa interaksi umat Islam di dalam membaca Al-Quran itu sekarang cukup tinggi. Bapak dan Ibu rahimakumullah, maka terkait dengan fenomena-fenomena itu, khatib atau saya penceramah pada malam hari ini ingin membahas tentang Al-Quran. Bahwa di dalam tarikh disebutkan Al-Quran kalamullah, al-munazzalu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, al-maktubu fil masahif, al-manqulu alaihi bitawaturi, al-muta'abbadu bitilawatih. Al-Quran itu kalam Allah. Kalam itu adalah penyematan nama yang terbaik bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena siapapun manusia, bahkan Nabi sendiri ketika menyampaikan perkataannya tidak disebut sebagai kalam. Jadi kalam itu hanya untuk Allah saja, kalamullah. Al-munazzalu 'alan nabi. Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahwa jika wahyu Allah turunkan kepada selain Nabi tidak disebut Al-Quran. Zabur, Taurat, Injil tidak disebut Al-Quran, meski kita tetap harus mempercayai kitab itu pernah ada dan mengajarkan prinsip tauhid yang sama. Tapi keberadaan secara bukti fisik tidak perlu kita imani, karena semuanya sudah terakomodir di dalam Quran. Al-Quran sendiri menyebut musaddiqal lima bayna yadayhi wa anzala Taurat wal Injil. Sehingga kita tidak perlu mengimani bahwa 3 kitab ini atau lebih-lebih kitab Injil ini masih ada di penganut agama yang lain. Itu prinsip keimanan. Jadi kita hanya mengimani Al-Quran saja. Sebagaimana kita meyakini bahwa agama itu hanya Islam saja, tidak ada agama lain. Kita harus meyakini sebagaimana Allah nyatakan inna dina indallahil Islam, bahwa sesungguhnya agama yang hanya ada di sisi Allah, bukan lagi agama yang paling diridhoi, karena tidak perlu menyebut agama yang paling diridhoi. Ketika kita menyebut agama yang paling diridhoi, berarti ada agama lain yang diridhoi Allah. Sedangkan Allah tidak menciptakan, menjadikan agama itu selain Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan siapa yang mencari agama selain Islam, maka di akhirat nanti dia akan menjadi kelompok orang-orang yang merugi. Jadi seperti halnya Al-Quran, kita hanya meyakini bahwa itu adalah merupakan kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, yang harus kita yakini kitab itu sebagai huda, petunjuk, wa bayyinatin minal huda, penjelas dari secara detail dari petunjuk itu, wal furqan, dan pembeda antara yang hak dan batil. Munazzal 'alan nabi, turunkan kepada Nabi. Al-maktubu fil masahib, kemudian berikutnya bentuk dengan mushaf. Meski pada awalnya Quran itu tidak ada mushafnya. Karena Quran itu maknanya adalah qira'a yaqra'u Qur'anan, bacaan. Apalagi ketika Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama di Gua Hiro, Jibril menyampaikan kalimat firman Allah dengan kalimat Iqra, bacalah. Kemudian Nabi mengatakan, ma ana biqari, apa yang harus saya baca? Karena memang tulisannya tidak ada. Karena memang ketika kita membaca, sebenarnya secara substansial apa yang kita baca tidak mesti terikat dengan tulisan. Kita bisa membaca kepribadian seseorang, kita bisa membaca diri, mengkaji diri, bisa membaca karakter, bisa membaca politik, bisa membaca keadaan, bisa membaca alam, dan lain sebagainya. Yang itu tentu saja perlu tafakur yang lebih dalam. Maka yang namanya Quran dulu tidak tertulis di dalam mushaf. Meski ada mushaf pada zaman Nabi Muhammad, itu tertulis di kulit-kulit binatang, di pelepah kurma, di daun-daun, di batu-batu.
yang mushafnya tidak sama seperti zaman kita sekarang. Kalau di zaman kita ada mushaf taruh seperti ini baru muncul pada mulanya sejak 700 atau 500 tahun yang lalu. Jadi jauh sesudah zaman Nabi Muhammad, di mana orang sudah mulai mengenal kertas, yang kertas itu pada zaman sahabat, pada zaman Nabi Muhammad tidak ada. Dan bahkan yang disebut dengan kertas itu yaitu tertulis di pelepah kurma, di daun-daun dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan kertas, sedangkan baru 500 tahun, 700 tahun kemudian kita mengenal kertas itu seperti yang kita ketahui sekarang. Nah, bahkan bisa terjadi yang disebut dengan mushaf 40 tahun yang akan datang, 50 tahun yang akan datang, bisa terjadi mushafnya tidak seperti apa yang kita gambarkan, yang kita lihat seperti sekarang ini. Di mana kemajuan teknologi akan semakin maju, bisa saja terjadi mushaf itu akan berbentuk chip misalnya, yang bisa ditempel di tangan, bisa ditempel di dekat telinga, sampai kemudian kita bisa tergambar Al-Quran di hadapan kita. Jangankan nanti, sekarang juga sudah tergambar bahwa mushaf tidak berbentuk seperti kertas, bisa ada di handphone kita, yang kita sebut sebagai mushaf digital. Di sini sudah ada Quran, mushaf digital. Artinya itu yang disebut dengan al-maktubu fil masahib. Kemudian al-manqulu alaihi dikatakan kepada Nabi Muhammad bitawaturi, dengan jalan mutawatir. Artinya tersambung dan tidak berkurang. Jangankan satu surat, satu ayat, satu lafaz, satu huruf pun tidak akan berkurang. Meskipun huruf itu baru kita kenal ada syakalnya di zaman Daulah Abbasiyah ketika Khalifah Harun ar-Rasyid berkuasa. Pada saat itu ada seorang ulama yang sangat terpandang, ahli Quran, perawakannya pendek, kulitnya hitam, wajahnya belotot, hidungnya besar, dan lain sebagainya, yang secara fisik tidak ideal, tapi ilmunya luar biasa dan dihormati oleh para ulama di zaman itu. Beliau menciptakan kombinasi tanda fathah, kasroh, domah, syakal, tanda titik, dan lain sebagainya, yang berkat jasa beliau kita bisa membaca Al-Quran sampai sekarang. Sehingga kita bisa bayangkan seandainya tidak ada ulama semacam Abul Aswad Ad-Duali yang menciptakan skema atau konsep tanda sakal itu, mungkin kita bisa jadi akan kebingungan membacanya, karena aslinya Quran itu meskipun ada di mushaf, itu adalah berbentuk tulisan yang tanpa ada tanda, gundul disebutnya. Maka kebayang mungkin kita tidak akan bisa baca kalau tidak mengerti kaidah atau bukan karena kebiasaan. Lawang sekarang ada tandanya fathah, kasrah, domah pun banyak orang yang sulit membaca Al-Quran. Gitu. Nah, maka kita berhutang jasa kepada Abul Aswad Ad-Duali, meskipun Quran sampai kepada Nabi Muhammad mutawatir, tidak terputus, tersambung, tidak berkurang satu huruf pun. Bahkan kalau ada orang yang berupaya untuk menghilangkan Al-Quran, menghapuskan Al-Quran, seperti omongannya seorang pendeta yang dulunya dia ngaku sebagai ustadz mengajar di salah satu pesantren, kemudian menjelekkan pesantren tersebut. Dia katakan bahwa hampir 300 ayat Al-Quran terafiliasi pada terorisme sehingga harus dihapuskan. Saya kira orang semacam ini tinggal tunggu laknat Allah saja. Kenapa tidak? Kalau Allah mampu melaknat semacam Abrahah, raja Habasyah itu, yang sangat dikenal sebagai raja yang sangat bengis akan menghancurkan Ka'bah. Kemudian Allah timpakan kepada mereka dengan pasukan bergajahnya hujan batu yang berasal dari tanah yang terbakar dari neraka. Maka kenapa tidak Allah bisa menghancurkan orang semacam Saifuddin yang akan merusak Al-Quran. Lawang ada seorang yang mendustakan Al-Quran, membuat pemalsuan ayat surat Al-Fil di zaman Nabi saja, di zaman sahabat saja ada seorang yang bernama Al-Musailamah, sampai disebut Al-Kadzab, Allah nistakan dia. Maka Al-Quran tidak akan pernah bisa berubah. Justru ketika ada orang mau menghancurkan Al-Quran, mau menghapus Al-Quran, Al-Quran dengan ijaznya akan tetap bertahan, bahkan akan semakin agung ketika ada orang yang merendahkannya. Itu disebut bitawaturi. Bahkan lebih-lebih ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran disebutnya al-muta'abbadu bitilawati. Membacanya menjadi ibadah. Sampai-sampai kemudian Nabi menyatakan, man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqul alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun.
Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia mendapatkan satu pahala kebaikan dari satu huruf yang dia baca. Dan satu kebaikan itu dikalikan 10 kali kebaikan, sampai Nabi mengatakan, aku tidak menyebutkan alif lam mim harfun. Alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Artinya ketika kita membaca alif lam mim saja itu sudah 30 kali kebaikan. Ketika dibaca di bulan Ramadan, dikalikan 10 kali kebaikan. Ketika dibaca punya wudhu, dikalikan 10 kali kebaikan. Ketika dibaca bertepatan dapat Lailatul Qadar, dikalikan lebih baik dari 1000 bulan. Maka luar biasa membaca Al-Quran itu. Maka hendaklah kita mampu untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Karena kata ulama, kullu syai'in yartabat bil Quran fa asbaha karimun aw asbaha adimun. Setiap atau apapun yang berinteraksi, siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran, pasti dia akan menjadi mulia. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Qadar, Al-Quran turun melalui malaikat Jibril. Jibril menjadi malaikat yang disebut sebagai imamul malaikah, ruhul kudus, ruhul amin. Pemimpinnya para malaikat, diangkat derajatnya. Meski harus kita pahami bahwa yang menyampaikan Quran itu adalah Jibril yang punya gelar khusus disebut sebagai ruh. Tapi yang menyampaikan wahyu yang lain itu adalah Jibril biasa saja. Sebagai malaikat yang pada umumnya. Jibril tegasnya diangkat menjadi pemimpinnya para malaikat. Yang kedua, Quran sampai pada satu malam. Malam pun diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi Lailatul Qadar. Malam yang penuh kemuliaan. Tidak seperti malam-malam yang lainnya. Menjadi malam yang biasa. Sedangkan malam ketika diturunkan Quran menjadi Lailatul Qadar. Kemudian Quran sampai kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad disebut sebagai rahmatan lil alamin, sebagai uswatun hasanah. Bahkan Allah menyatakan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah beserta para malaikatnya menyampaikan salawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi. Bahkan di dalam satu ayat luar biasa Allah memuji habis-habisan Nabi Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dalam bahasa Arab itu ada huruf inna, taukid, sesungguhnya, ada la, artinya benar-benar. 2 huruf bergabung sampai digabung dengan huruf yang lain, ala. 3 huruf Allah puji Nabi Muhammad dengan kata keagungan sampai di akhir dengan khuluqin azim. Kau punya pribadi akhlak yang sangat azim, di mana azim itu sebutan yang terbaik untuk Allah. Ketika kita baca Al-Quran, sadaqallahul azim, dan azim ini disematkan kepada Nabi Muhammad SAW karena beliau menerima Al-Quran dan diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Sehingga kita pun yang mampu untuk berinteraksi dengan Al-Quran, baik itu membacanya, menerjemahkannya, menghafalnya, mengkaji isi kandungannya, mengkaji tafsirnya, maka kita akan diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Lebih-lebih ketika kita berada di bulan Ramadan, kita akan dimuliakan oleh Allah sebagai insan yang diatur segala urusannya setahun ke depan, dijamin tidak akan mengalami sebuah kesusahan di dalam hidup. Meskipun dalam kondisi sekarang kita tahu bahwa segala serba mahal. Minyak goreng katanya mahal, bensin katanya mahal, banyak hal yang mahal. Tenang saja, orang yang beriman tidak usah khawatir, nu penting mah rizkina aya. Gitu. Itu tandanya kalau Indonesia banyak yang mahal, bisa lebih hebat dari India. Ya, kalau Cecep anu di India mah nu mahal teh ngan hiji Taj Mahal. Di Indonesia mah nu mahal teh loba. Jadi nggak apa-apa, silakan saja mau dikasih harga mahal juga nggak apa-apa. Yang penting mah kita ada rezeki untuk bisa belinya gitu aja. Sebab bagaimana tidak bisa ditolak. Susah menghadapi kondisi zaman sekarang. Yang penting kita pasrahkan saja kepada Allah. Maka dengan berinteraksi dengan Al-Quran, yakin rezeki kita akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah setiap orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, dia akan menjadi mulia. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, karena waktu ceramah saya dibatasi kurang lebih 15 menit, nampaknya waktunya juga sudah habis. Jadi saya kira kajian saya cukup. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa ada kajian tentang Al-Quran yang waktunya memungkinkan, sehingga saya bisa leluasa menyampaikan makna yang lebih dalam terkait dengan Al-Quran sebagai hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita hidayah untuk senantiasa selalu berinteraksi dengan Al-Quran, sehingga kita menjadi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza, astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.